tentang pengertian ciri-ciri filsafat, dan yang pertama yaitu adalah saya. Pengertian filsafat Pancasila. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, dan kearifan pengetahuan. Pengertian filsafat Pancasila yaitu filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Filsafat Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara universal. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar leluhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk bangsa Indonesia, setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila diperlukan dijadikan pedoman dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, di sini ada Pancasila sebagai proses sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keseluruhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, di cara induktif dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Lalu selanjutnya ada ciri sistem filsafat Pancasila. Yang ke-1, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila yang kedua meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Lalu ada sila yang ketiga meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5. Lalu sila yang keempat meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 meliputi dan mendasari menjiwai sila 1, 2, 3, 4. Kemudian ada inti sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ada Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua yaitu manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat itu ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kesatuan. Sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Tidak saling bertentangan. Sila Pancasila tidak saling bertentangan, meskipun berbeda tetap saling melengkapi. Setiap sila terkandung nilai keempat
keempat sila lainnya. Setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya, mewadahi kehidupan masyarakat. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Pedoman hidup Pancasila dapat menjadi pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila mengandung nilai-nilai tersebut. Sistem filsafat menurut List of Kastov adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat harusnya memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain. Misalnya sistem ilmiah dalam pengertian sebagai pengetahuan yang menembus dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat memiliki 4 cabang keilmuan. Yang utamanya itu memetafasikan cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Yang kedua itu ada epistemologi, cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, cabang-cabang persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Yang keempat ada logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara, memberikan masalah besar filosofis negara, filosofis Grenisia, dan mengandung muatan filosofis. Tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih dalam. Landasan sistem filsafat. Dalam landasan sistem filsafat, Pancasila terdapat 4 landasan, yaitu ontologi, emosionalitas, aksiologi, dan antropologi. 1. Ontologi. Menurut istilah ontologi berasal dari kata Yunani, yaitu onto, yang berarti sesuatu sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya ada, logos yang berarti teori atau ilmu. Pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Untuk memahami kesesuaian antara landasan sila Pancasila dengan hakikat sifat keadaan negara, maka menurut Notonagoro terdapat 3 teori atas hubungan di antara dua hal yang diperbandingkan, yaitu 1. Asas hubungan yang merupakan sifat atau kualitas. 2. Asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat atau kuantitas. 3. Asas hubungan yang berupa sebab dan akibat, kausalitas atau Notonagoro. 2. Emosionalitas. Menurut Aziza Andrina dan Andrea 2023, aliran filsafat Pancasila yang mengkaji ilmu alam berbasis teori adalah 1. Teori korespondensi kebenaran, yaitu menekankan kesesuaian fakta dan data. 2. Teori korespondensi kebenaran yang menekankan aplikabilitas informasi dan fakta yang dapat diverifikasi secara ilmiah. 3. Teori kebenaran pragmatis, yaitu yang menekankan informasi yang dianggap menguntungkan. 4. Kebenaran berdasarkan konsensus, sering disebut sebagai teori konsensus kebenaran. Kebenaran berdasarkan pengalaman dikenal sebagai teori empiris kebenaran. Sementara kebenaran yang berasal dari institusi dikenal sebagai teori.
Landasan sistem filsafat. Yang ketiga, aksiologi. Sebuah bagian dari filsafat Pancasila yang membahas topik yang harus bermanfaat dengan mempertimbangkan penggunaan dan keagamannya. Menurut Notonegoro dalam Aziza, Andrina, dan Andrea 2023, aksiosofi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, nilai-nilai vital, yang merupakan kebutuhan bagi eksistensi manusia. Yang kedua, nilai-nilai materi, yang merupakan kebutuhan untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Yang ketiga, nilai-nilai spiritual, yang meliputi kebutuhan akan agama, kebaikan, kebenaran, dan keindahan jiwa manusia. Penjelasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Pancasila adalah suatu ideal spiritual yang tidak dapat meninggalkan nilai-nilai penting dan nilai-nilai materi. Yang keempat, antropologi. Menurut Aziza, Andrina, dan Andrea tahun 2023, sebuah subset dari sistem filsafat Pancasila mengkaji sifat monopluralis dari sifat manusia yang mencakup sifat monodualistik dari jiwa dan tubuh, makhluk monodualistik yang mandiri, makhluk monodualistik dari Tuhan, dan individu monodualistik dan sosial. Sebagai sistem filsafat, antropologi mencerminkan beberapa prinsip dan nilai penting. Landasan sistem filsafat yang satu itu ada ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang memiliki kewajiban moral terhadap Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau kemanusiaan, Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Ini mencerminkan nilai-nilai antropologis yang menyoroti hak asasi manusia dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau persatuan, yaitu Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu Pancasila menekankan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, yang merupakan aspek antropologi sosial yang penting. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Pancasila menggarisbawahi pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, di mana kesempatan, hak, dan kesejahteraan sosial tersebar merata. Fungsi filsafat Pancasila, yaitu fungsi utamanya dari filsafat Pancasila. Satu, landasan ideologis negara. Filsafat Pancasila menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. Ini membantu menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Yang kedua, pemersatu bangsa. Filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat toleransi dan keragaman yang membantu menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, panduan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial memberikan panduan etika dan moral bagi warga negara. Ini mendukung tindakan yang menghormati martabat manusia dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, pedoman dalam pembangunan. Prinsip-prinsip Pancasila, terutama keadilan sosial, menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Filsafat ini mendorong usaha mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar pendidikan nasional, filsafat Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila membantu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. Selanjutnya ada filsafat negara yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Di antara itu
beragama, yang kedua kita bisa menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga kita bisa menemukan rasa persatuan dan kemanusiaan, yang keempat itu kita bisa menjunjung tinggi keadilan, yang kelima itu kita bisa mendorong kesetaraan, akses terhadap layanan, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Yang keenam itu ada menerapkan prinsip gotong royong dan keadilan sosial bagi pemberdayaan masyarakat. Yang kedelapan ada aktif dalam manusia. Yang ketujuh ada aktif dalam proses demokrasi. Yang kedelapan ada jaga jiwa gotong royong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.